sekalian, tadi orator-orator sudah menyampaikan banyak hal, bahwa di Kabupaten Bekasi ini lebih dari 6.000 perusahaan dan yang berserikat kurang lebih 10%-nya. Artinya sekitar 600 perusahaan yang berserikat, yang di dalamnya masih ada serikat-serikat bentukan daripada pengusaha. Betul nggak? Yang serikat pekerjanya menjadi mitra pengusaha atau pengusaha mau diajak berunding hanya sekitar 50% dari 10% tersebut. Artinya sekitar 300 perusahaan. Sisanya kemana? Sisanya semuanya apa kata pengusaha. Sehingga dengan adanya regulasi-regulasi yang tidak berpihak terhadap kaum buruh, maka pengusaha semakin leluasa bagaimana menginjak-injak harga diri maupun kehidupan kaum buruh. Di Kabupaten Bekasi ini sudah dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, bahwa di sini industri terbesar. Tetapi kawan-kawan sekalian, sekarang sudah banyak muncul tentang penindasan-penindasan terhadap kaum buruh. Bahkan saudara-saudara kita yang selesai sekolah pun sangat sulit untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi ini, yang konon katanya adalah kawasan industri se-Asia Tenggara terbesar. Dalam hal ini kawan-kawan sekalian, upah atau UMSK yang sekarang kita minta ini bukan serta-merta hari ini kita melakukan aksi. Berbagai macam cara sudah kita lakukan, dari mulai perundingan melalui Dewan Pengupahan, dari mulai kita melakukan lobby-lobby kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi, difasilitasi oleh pihak kepolisian sudah pernah, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Bekasi juga pernah. Tapi ini saya rasa bupati kita ini tuli, kawan-kawan sekalian. Betul nggak? Bupati kita budak, kawan-kawan sekalian. Kenapa, kawan-kawan sekalian? Jelas, DPRD Kabupaten Bekasi sudah membuat surat kepada Bupati Bekasi agar segera menetapkan upah di atas upah minimum Kabupaten Bekasi. Jadi, wakil rakyat kita saja tidak didengar oleh Bupati kita. Ini bukan omong kosong, suratnya saya ada. Ini luar biasa. Kawan-kawan sekalian, semua cara sudah kita lakukan. Bahkan kemarin terakhir kita audiensi dengan Bupati, dan Bupati menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa tidak berani memutuskan karena takut dipecat, tidak berani menetapkan karena takut dicopot jabatannya. Artinya Bupati kita kalau bahasa agama sudah ubud dunia, dia sudah cinta terhadap dunia sehingga ketakutan jabatannya copot. Artinya Bupati kita sudah tidak berpihak kepada rakyatnya karena ketakutan jabatannya dicopot. Kita sudah kasih contoh Jawa Timur, Pasuruan, di sana UMSK sudah ditetapkan dan sampai hari ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun. Ini kan sudah ada contohnya. Kemarin Bupati minta, ada nggak yang sudah menetapkan? Ada nggak sudah? Jawa Timur sudah. Bahkan dari mulai tahun kemarin dia sudah tetapkan untuk tahun 2021. Kawan-kawan sekalian, inilah cara kita. Dalam pandemi ini buruh selalu taat terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Betul nggak? Mulai dari kita disuruh untuk WFH, mulai dari kita disuruh untuk antigen, mulai dari diri kita disuruh untuk vaksin, kita selalu taat. Bahkan dari Kapolri, Wakapolri pernah datang ke
perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk menghadiri vaksin yang ada di kaum buruh. Kita selalu taat apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi pemerintah tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat, khususnya kaum buruh. Luar biasa ini. Di mana rasa keadilan yang dilakukan oleh pemerintah? Sampai hari ini tidak ada satupun regulasi yang melindungi kaum buruh di masa pandemi ini. Betul nggak? Tidak ada, kawan. Pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan regulasi melindungi kaum buruh. Pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan regulasi untuk melindungi kaum buruh. Terus kepada siapa kaum buruh ini meminta perlindungan? Untung kita masih punya Tuhan yang kuasa yang kita selama ini kita minta perlindungan. Tapi kalau kita mengandalkan pemerintah, mohon maaf, sampai hari ini tidak ada. Mudah-mudahan dengan kita aksi hari ini, pemerintah Kabupaten Bekasi terbuka matanya, terbuka telinganya, sehingga bisa mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kita sebagai kaum buruh di Kabupaten Bekasi ini. Di Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan ada 19 federasi. Dan kebetulan saya sebagai koordinator aliansi tersebut. Saya pastikan kawan-kawan sekalian, jika hari ini pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mendengarkan aspirasi kita, tidak mengimplementasikan aspirasi kita, maka kita akan terus melakukan aksi-aksi semakin masif, semakin masif, semakin masif. Sepakat ya? Karena apa artinya kita bekerja tapi miskin? Bantuan sosial nggak dapat, betul nggak? Dianggap kita bekerja. Tapi kita di dalam bekerja, kita di rumah, kita miskin. Jadi ini yang terjadi, kawan-kawan sekalian. Kearifan lokal di Kabupaten Bekasi harus diterapkan oleh bupati yang sekarang. Jangan hanya bupati, hanya ini perintah atas, ini perintah atas, kalau nanti saya lakukan saya dicopot. Apa artinya sebuah jabatan? Apa artinya sebuah kedudukan kalau di situ menyengsarakan rakyatnya, kalau di situ menyengsarakan kaum buruhnya? Mayoritas penduduk di Kabupaten Bekasi ini adalah kaum buruh, yang kurang lebih ada 1.700.000 kaum buruh di Kabupaten Bekasi ini. Artinya mayoritas adalah kaum buruh yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Idealnya seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bagaimana aspirasi kaum buruh ini yang selalu diakomodir karena mayoritas ada di Kabupaten Bekasi ini. Betul nggak? Tapi ini realitasnya enggak. Nih, Kabupaten Bekasi sudah ada produk yang namanya Perda, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Sampai hari ini yang berkaitan tentang kesejahteraan buruh, belum ada satupun peraturan bupati yang dibuat untuk bagaimana menerapkan Perda di Kabupaten Bekasi ini. Terus apa artinya dibuat Perda kalau bupatinya tidak membuat Pergub? Dalam regulasi kalau ada Perda, maka harus dibuat Pergub, sehingga apabila pengusaha melanggar bisa dilakukan tindakan oleh Satpol PP. Kita mengadu kemana coba? Kita kerja di Kabupaten Bekasi, tapi setelah ada masalah kita suruh mengadu ke provinsi, karena dinas pengawasan sudah ditarik ke provinsi. Padahal kita bekerjanya di Kabupaten Bekasi. Tapi ada masalah dengan pengusaha, pengusaha melanggar, kita harus mengadu ke provinsi. Jadi yang bisa kita andalkan adalah bagaimana diri kita sendiri, kawan-kawan sekalian. Sepakat ya? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hanya kita, kawan-kawan sekalian, kaum buruh sendiri. Karena ini fakta. Kalau toh pemerintah memang hidup, kalau bahasa orang sini, kalau memang pemerintah ini perhatian terhadap buruh, di masa pandemi keluarkanlah regulasi, jangan menurunkan upah,
jangan melakukan PHK sembarangan. Betul nggak? Nggak ada, dari mulai pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tidak ada satupun yang melindunginya. Tidak ada satupun yang mengeluarkan surat tersebut. Ini luar biasa. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita akan tetap terus bagaimana berjuang. Kita tidak akan pernah pikirkan apa resiko perjuangan, karena kaum buruh, hanya kaum buruh sendirilah yang akan memperjuangkan nasibnya. Ini fakta. Jadi idealnya bupati yang sekarang, PJ bupati ini, pejabat bupati ini segera buat peraturan-peraturan bupati yang kaitannya bagaimana melindungi kaum buruh. Peraturan bupati yang baru satu dibuat hanyalah penerimaan tenaga kerja. Penerimaan tenaga kerja melalui Disnaker hanya berapa persen faktanya? Kita tanya di Kabupaten Bekasi ini, jumlah pekerja secara total yang dilaporkan saja Dinas Tenaga Kerja kurang paham, nggak punya data. Berapa yang berserikat, nggak punya data. Tapi selalu berdalil bahwa di Kabupaten Bekasi upahnya tinggi dan sebagainya. Datanya dari mana? Apakah semua perusahaan menerapkan apa yang kita tetapkan? Nggak punya data. Jadi cuman estimasi, jadi cuman angan-angan, jadi cuman kira-kira yang disampaikan ke kita. Dari mana ya? Ya dia emang ini soal markas. PHK di Kabupaten Bekasi semakin meningkat. Data terakhir sudah lebih dari 2000 teman-teman kita sudah di kecamatan dengan berbagai macam alasan. Yang paling banyak adalah dengan alasan efisiensi. Hah? Pabrik lagi turun, putus yang senior-senior dengan pesangon 0,5, 0,75. Habis itu masuk lagi cantilan magang, outsourcing dan sebagainya. Ini fakta kawan-kawan sekalian. Sehingga kawan-kawan sekalian, saya pastikan, saya sebagai koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan, kita akan melakukan aksi secara masif, secara terus-menerus. Jika telinganya bupati yang sekarang ini tidak mendengarkan aspirasi kita, jika matanya bupati yang sekarang ini tidak melihat apa yang menjadi jeritan kita, kita akan terus lakukan aksi ini. Sudah tentu dengan berbagai macam resiko. Itulah konsekuensi kita sebagai perjuangan. Siap nggak? Siap nggak? Siap berjuang nggak? Kawan-kawan sekalian, dari awal tahun sampai hari ini Dewan Pengupahan sudah kalang kabut bagaimana kajian, bagaimana mencari dasar hukum, bagaimana meminta kepada akademisi untuk membuat legal opinion agar meyakinkan bupati kita bisa mau merekomendasikan atau membuat surat keputusan upah di atas upah minimum kabupaten. Tetapi hal tersebut sampai hari ini tidak pernah dipublis. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama, jangan pernah lelah. Lebih baik kita yang lelah daripada generasi kita, saudara-saudara muda kita yang lulus sekolah sulit mencari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, upahnya dibayar dengan hanya uang saku. Maka uang saku apa upah? Uang saku, bukan upah. Nggak ada cerita orang magang itu dibayar upah. Kalau wujudnya magang, maka tidak pernah ada yang namanya jaminan sosial. Itu tidak akan pernah ada. Kalau terjadi apa-apa, pabrik lepas tangan. Enak bener ini pengusaha ya, dimanjakan bener, kampret emang ini. Sekali lagi kawan-kawan, terima kasih atas partisipasi aksi hari ini. Ini adalah aksi di akhir bulan Agustus. Besok kita September pasti aksi lagi. Apalagi besok bentar lagi hari pahlawan ya, tanggal 10. Kita akan lakukan aksi terus. Sampai kapan? Kita juga nggak tahu. Sampai kapan? Yang tahu nanti tujuan kita tercapai, yaitu kaum buruh di Kabupaten Bekasi ini sejahtera. Tujuan kita cuma satu, kawan-kawan sekalian, buruh Kabupaten Bekasi sejahtera.
Nanti sampaikan ke teman-teman yang di perusahaan bahwa hari ini kita aksi, maka akan kita ikuti aksi-aksi berikutnya. Catatannya satu, jika Kabupaten Bekasi melalui pemerintahannya tidak mau menetapkan upah di atas upah minimum Kabupaten Bekasi, saya jamin kita akan aksi setiap hari sehingga Kabupaten Bekasi akan mengeluarkan diskresi. Ini punya hak diskresi di sini. Diskresi